Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Putriani dengan akhiran NIM 035 dari kelas 3E. Perkenalkan, nama saya Nika Devika Sapitri dengan akhiran NIM 020 dari kelas 3E, dan dengan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Karyanta dengan akhirannya NIM 015 dari kelas 3E. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi gradien, turunan berarah, dan aturan rantai. Baik, pertama kita akan masuk ke materi gradien. Nah, gradien dari suatu fungsi merupakan vektor yang elemennya adalah turunan parsial fungsi terhadap masing-masing variabel. Nah, gradien itu menunjukkan arah yang dimana fungsi bertambah paling cepat dari suatu titik dan besarnya menunjukkan seberapa cepat kenaikan tersebut. Nah, gradien dihitung dengan mengambil turunan parsial dari setiap variabel independen dan membentuk vektor dari hasil turunan tersebut. Nah, secara sistematis juga, jika f merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan, maka gradien dari f dapat dituliskan sebagai delta f sama dengan do f per do x, do f per do y, do f per do z, dan seterusnya. Karena di sini kita akan membahas sampai dua berubah, jadi kita hanya sampai do f per do y saja. Next. Baik, di sini ada contoh soal. Diberikan fungsi f x, y sama dengan 2 akar x ditambah x kuadrat dan y. Tentukan gradiennya. Nah, seperti yang saya beritahu sebelumnya, jadi untuk kita menentukan gradien, kita harus menentukan turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y-nya. Nah, perlu diketahui juga kalau turunan f terhadap x berarti y-nya konstan, dan turunan f terhadap y berarti x-nya yang konstan. Pertama kita akan menurunkan f terhadap x-nya. Jadi do f per do x sama dengan do per do x dikali 2 akar x ditambah x kuadrat dan y. Nah, sama dengan do per do x dikali 2x pangkat 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena saya sederhanakan dari bentuk akarnya ini ditambah x kuadrat dan y. Itu menghasilkan hasil akhirnya 1 per akar x ditambah 2x dan y. Next. Selanjutnya sama seperti tadi, turunan f terhadap x-nya, kita sini sekarang akan menurunkan f-nya terhadap y-nya. Yang dimana berarti kan x-nya konstan, yang berarti di sini karena tidak ada variabel x-nya, y-nya, berarti di sini menjadi 0 ditambah x kuadrat dikali 1 per y, sama dengan x kuadrat per y. Sehingga gradiennya adalah 1 per akar x tambah 2x dan y, x kuadrat per y. Next. Next ada contoh soal kedua. Diketahui fungsi fx, y sama dengan e pangkat xy ditambah x kuadrat dikali y kuadrat. Tentukan gradien pada titik 1,2. Nah, di sini sama seperti tadi, kita harus menentukan turunan f terhadap x-nya dan turunan f terhadap y-nya. Yang dimana turunan f terhadap x-nya itu berarti sama dengan do f per do x sama dengan do per do x dikali f pangkat xy ditambah x kuadrat y kuadrat. Dimana di sini y-nya konstan, yang berarti menghasilkan hasil akhirnya itu y e pangkat xy ditambah 2 dikali xy kuadrat. Oke, selanjutnya itu ada turunan f terhadap y. Sama seperti yang di atas, itu sama dengan do f per do y sama dengan do per do y dikali e pangkat xy ditambah x kuadrat dikali y kuadrat sama dengan x e pangkat xy ditambah 2xy ditambah 2x kuadrat y. Jadi sehingga gradiennya adalah y e pangkat xy ditambah 2xy kuadrat x e pangkat xy ditambah 2x kuadrat y. Next. Nah, tadi kan kita sudah menentukan gradiennya. Sekarang kita akan mensubstitusikan titiknya. Titiknya yaitu 1,2, yang berarti 1 ini x-nya dan 2 ini y-nya. Kita substitusiin saja dan menghasilkan hasil akhirnya itu 2e pangkat 2 ditambah 8, e pangkat xy ditambah 4. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan materinya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang turunan berarah. Nah, turunan berarah adalah laju perubahan suatu fungsi skala f, x, y, z pada titik tertentu dalam arah tertentu.
Nah, turunan berarah fungsi df di titik P dengan arah U ditulis dengan dfup. Nah, turunan berarah memungkinkan kita untuk menemukan rata-rata perubahan suatu fungsi dua berubah atau lebih pada berbagai arah. Nah, nilai turunan berarah sama dengan hasil kali gradien dan juga vektor satuan pada arah tertentu. Nah, secara matematis turunan fungsi di titik P dengan arah U, di mana U adalah vektor satuan, ditulis sebagai DUFP sama dengan limit H menuju 0 untuk FB tambah HU dikurang FB per H, atau sama dengan gradien dikalikan dengan U atau vektor arah. Next. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, jika diketahui fx, y adalah 4x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat, tentukan turunan berarah f di P negatif 1,1 pada arah vektor A 4y tambah 3j. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita menentukan gradiennya terlebih dahulu. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa untuk mencari gradien, kita yang pertama itu menurunkan fungsi f terhadap x dan fungsi f terhadap y. Nah, sehingga didapat bahwa turunan fungsi f terhadap x itu adalah 8x kurang y, dan fungsi f terhadap y yaitu adalah negatif x ditambah 6y. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi titik P yaitu negatif 1 ke 1 ke nilai gradien yang sudah kita ketahui tadi. Sehingga setelah kita substitusi titiknya, sehingga didapatkan bahwa nilai gradiennya yaitu adalah negatif 9,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang vektor, yaitu panjang vektor dari A yaitu dengan 4,3. Sehingga untuk mencari panjang vektor kita akan menggunakan rumus akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga ketika kita mengoperasikan menghasilkan 5, sehingga panjang vektornya yaitu adalah 5. Nah, sehingga jadi vektor satuan U searah dengan A yaitu adalah U sama dengan A per panjang vektor. Sehingga didapatkan bahwa U-nya itu adalah 4/5,3/5. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus DUFB sama dengan gradien dikalikan U untuk mencari turunan berarah. Next. Nah, setelah kita mengoperasikan sehingga didapatkan bahwa turunan berarah dari fungsi f yaitu adalah negatif 3. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu jika diketahui fx, y yaitu y e pangkat 2x, tentukan turunan berarah f pada titik P 0,3 dengan arah vektor A sama dengan I tambah 2j. Nah, sama seperti yang tadi, untuk yang pertama kita perlu mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y. Next. Nah, sehingga didapatkan bahwa turunan f terhadap x yaitu adalah 2y e pangkat 2x dan turunan f terhadap y yaitu adalah 2e pangkat 2x. Selanjutnya kita mensubstitusi titik P 0,3 ke gradien yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga didapatkan titik gradien yaitu adalah 6,1. Selanjutnya kita akan mencari panjang vektor dari A dengan titik 1,2, sehingga panjang vektornya yaitu adalah akar 5. Next. Nah, selanjutnya vektor satuan U yang searah dengan A yaitu didapatkan dengan U sama dengan A per panjang vektor. Sehingga ketika kita substitusi dan mengoperasikannya, kita mendapatkan bahwa nilai U yaitu adalah 1 per akar 5, 2 per akar 5. Selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai U, kita langsung mensubstitusi ke rumus yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu DUFB sama dengan gradien dikalikan dengan U dengan titik 0,3, sehingga kita substitusi nilai gradiennya dan juga nilai U-nya, sehingga didapatkan bahwa turunan berarahnya yaitu adalah 8 per akar 5. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait turunan berarah. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang aturan rantai. Nah, sebelum kita berlanjut ke aturan rantai 2 variabel, mari kita di sini mengulas sedikit tentang aturan rantai 1 variabel lagi. Jadi aturan rantai itu merupakan rumus yang digunakan untuk menemukan turunan dari suatu fungsi komposit, yang mana fungsi komposit itu adalah suatu operasi yang mengambil 2 atau lebih sebagai satu fungsi. Nah, misalkan di sini y sama dengan fgx, maka sesuai aturan rantai laju perubahan saat fungsi
dan G relatif terhadap X dapat menghasilkan laju perubahan saat F terhadap X. Nah, oleh karena itu turunan dari Y akan diberikan sebagai Y aksen sama dengan F aksen DX dikali G aksen X. Oke, sekarang misalkan Y sama dengan FU, sedangkan U itu sama dengan DX, maka dapatkan DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Next. Nah, contoh soal di sini ada terdapat satu contoh soal yaitu diketahui Y sama dengan dalam kurung 2x kuadrat plus 4x pangkat 3. Tentukan DY per DX-nya. Nah, di sini sesuai dengan aturan rantai tadi, misalkan Y itu sama dengan FU, maka jadi U pangkat 3. Kemudian kita dapatkan DY per DU-nya sama dengan 3U kuadrat dan U itu sama dengan GX. Yang mana GX itu sama dengan 2x kuadrat plus 4x. Maka didapatkan DU per DX itu sama dengan 4x plus 4. Maka berdasarkan aturan rantai yang tadi didapatkan DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX sama dengan 3U kuadrat dikali 4x plus 4. Yang mana tadi U itu kan sama dengan 2x kuadrat plus 4x. Maka substitusikan U-nya kembali didapatkan sama dengan 3 dikali 2x kuadrat plus 4x pangkat 3 dikali 4x plus 4. Jika kita sederhanakan dapatkan hasil akhir 12 dikali x plus 1 dikali 2x kuadrat plus 4x pangkat 3. Nah, sekarang kita akan beralih ke aturan rantai dua variabel. Nah, di sini aturan rantai dua variabel ini dalam aturan rantai untuk dua variabel independen Z sama dengan fx, y adalah fungsi dari x dan y, dan keduanya x sama dengan g u, v dan y sama dengan k u, v adalah fungsi dari variabel independen u dan v. Jadi si x dan y itu bersama-sama mengandung variabel u dan v. Maka berdasarkan aturan rantai versi pertama nih, misalkan x sama dengan xt dan y sama dengan yt diferensiabel di t, dan misalkan z sama dengan fx, y diferensiabel di xt dan yt. Maka z sama dengan fx, yt fxt, yt diferensiabel di t dengan aturan dz per dt itu sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Next. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu diketahui z sama dengan 3x kuadrat 3xy kuadrat dengan x sama dengan t kuadrat dan y sama dengan 1 kurang 3t. Tentukan dz per dt-nya. Nah, berdasarkan aturan rantai versi pertama yang tadi sudah saya jelaskan, dapatkan dz per dx itu sama dengan 3y kuadrat. Di sini kan kita menganggap y itu sebagai y kuadrat sebagai konstanta karena kita turunkan terhadap x. Kemudian dx per dt-nya sama dengan 2t. Nah, selanjutnya dz per dy-nya yaitu 6xy. Di sini yang kita anggap sebagai konstanta adalah x-nya karena kita turunkan terhadap y. Kemudian dy per dt itu sama dengan negatif 3. Next. Nah, berdasarkan aturan rantai versi pertama yang tadi, dapatkan dz per dt itu sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Kita substitusikan nilai yang kita dapatkan tadi, mendapatkan 3y kuadrat dikali 2t plus 6xy dikali negatif 3. Maka didapatkan 6ty kuadrat dikurang 18xy. Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai y itu sama dengan 1 min 3t dan nilai x itu adalah t kuadrat. Kita substitusikan kembali nilai x dan y-nya ke dalam persamaan sehingga menjadi dz per dt itu sama dengan 6t dikali 1 kurang 3t kuadrat dikurang 18t kuadrat dikali 1 kurang 3t. Oke, itu aturan rantai versi pertamanya. Sekarang kita beralih ke aturan rantai versi kedua. Nah, di sini misalkan x sama dengan xs, t dan y sama dengan ys, t mempunyai turunan parsial pertama di s, t, dan misalkan z fx, y terdiferensiasikan di x, s, t dan y, s, t, maka z-nya sama dengan fx, s, t, y, s, t. Nah, mempunyai turunan parsial sebagai berikut. Next. Nah, jadi di sini ada dua ya teman-teman. Misalkan kita misalkan kita turun ke dot s, maka jadinya dz per dx itu sama dengan dz per dx dikali dx per dz ditambah dz per dy dikali dy per dx. Kan kita turun ke dot t nih sekarang, jadinya dz per dt itu sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Oke, contoh soal yang pertama yaitu diketahui z sama dengan x kuadrat x kuadrat plus y sama dengan diketahui z sama dengan x kuadrat plus y dengan x-nya sama dengan 2t plus s, y-nya sama dengan st. Nah, tentukan dz per dt-nya. Oke, jadi di sini yang dicari adalah turunan
sebagai konstanta itu adalah S-nya. Kita turun ke T. Next. Nah, kemudian do Z per do Y itu sama dengan 1. Di sini yang kita angkat konstanta adalah X kuadratnya. Kita turunkan terhadap Y. Kemudian do Y per do T-nya sama dengan S. Yang kita angkat sebagai konstanta ini adalah si S-nya karena kita turunkan kepada T. Dan dapatkan do Z per do T itu sama dengan do Z per do X dikali do X per do T tambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Didapatkan, kita substitusikan nilai yang kita dapatkan tadi menjadi 2X kali 2 plus 1 kali S sama dengan 4X plus S. Nah, kita substitusikan nilai X-nya yang tadi itu kan kita tahu X itu sama dengan 2T plus S, sehingga didapatkan 4 dikali 2T plus S sama dengan 8T plus 5S. Baik, sekian penjelasan materi dari kami mengenai gradien, turunan berarah, dan aturan rantai. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni.